Ini materi kita hari ini, ya. Judulnya derivatif dan foreign currency. Kalau foreign currency dulu mungkin masih ingat kita pernah bahas di AKM ya. Kita pertajam lagi hari ini. Kalau derivatif memang waktu AKM nggak kelihatan atau belum dibahas. Yang pertama dulu kita masuk ke derivatif ya. Kalau Anda baca secara teori, jadi pendekatan saya ngajar untuk hari ini itu langsung ke studi kasus. Teori-teorinya mungkin akan saya jelaskan secara tidak langsung lewat uh, apa namanya? Lewat studi kasus tadi. Jadi ketika saya jelaskan, oh gini loh cara kerjanya. Nah, itu ada teori-teori yang saya masukkan di dalamnya. Kalau Anda baca slide fullnya yang ada di Google Drive maupun baca bukunya, ya, nama derivatif ini artinya turunan. Derivatif itu kan turunan waktu belajar di SMA ya. Ada instrumen asli, ya. Untuk dapat instrumen asli ini, kita nggak langsung beli dia, tapi beli produk lain selain instrumen asli tadi. Bukan asli ya, instrumen utama tadi. Contoh, saya mau beli emas. Kalau saya langsung beli emas, nggak ada derivatif di sana. Tapi kalau mau beli emas itu beli surat berharga yang lain, ya. Nah, surat berharga ini yang disebut derivatif. Saya mau beli saham langsung nggak ada derivatif. Tapi kalau saya mau beli saham pakai option contohnya, ya kan? Nah, option ini yang disebut sebagai derivatif. Jadi derivatif itu secara garis besarnya dia turunan. Nah, ada beberapa jenis derivatif yang nanti langsung saya pecah ya. Langsung saya lihatkan bagaimana kita apa namanya menghitungnya atau bagaimana kita memahaminya dari kacamata studi kasus. Ada sebentar bukunya saya buka nggak ya? Bukunya apakah saya buka? Sebentar saya buka dulu bukunya. Jadi dalam teori derivatif ini ya ada salah satu cara kita untuk melakukan ini chapter melakukan apa ya istilahnya ya lindung nilai ya untuk melakukan lindung nilai yaitu lewat atau melalui derivatif ya. Jadi istilahnya itu adalah hedging kalau di buku ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan apa itu derivatif. Nah, ada lagi yang namanya hedging. Hedging itu intinya adalah kita ingin meringankan risiko. Risiko apa ya? Risiko rugi. Ya, risiko rugi. Contoh gini. Sekarang kurs rupiah lagi melemah. Ya. Sekarang itu mungkin hampir 17.000. Kita kemudian khawatir besok-besok kalau kondisi makin nggak bagus, rupiah makin mendekati 20.000. Padahal tahun depan saya akan ada transaksi yang melibatkan mata uang asing, ya, melibatkan dolar. Gimana caranya saya bisa bertransaksi kalau dolar umpama 2 atau 3 tahun depan sudah 20.000 bang. Nah akhirnya saya kan kalau beli dolar langsung itu berarti kan bukan derivatif ya. Akhirnya saya lakukan apa yang namanya hedging atau lindung nilai ya supaya mau naik atau turun dolar besok itu sudah saya fixkan sejak hari ini. Jadi masa depan mau berapapun yang terjadi hari ini sudah saya fixkan. Nah, itu yang disebut sebagai hedging atau lindung nilai. Nah, hedging atau lindung nilai itu ada banyak jenisnya. Ya, ada banyak jenisnya kalau di apa slide Pak Arya ya. Nah, ini slide Pak Arya atau Pak Tony itu dilihatin derivatif mana ya bentuk-bentuk hedgingnya. Nah, ada yang namanya forward, ada yang namanya net settlement, ada yang namanya option, ada yang namanya future. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau bicara net settlement, ya ingat saya ingin bertransaksi langsung, tapi mungkin karena saya melakukannya di masa depan, saya ingin jaga supaya di masa depan saya tidak rugi. Kalaupun rugi, ya ditekan ruginya. Nah, yang pertama caranya adalah namanya net settlement. Coba jawab pertanyaan saya. Kira-kira
Kalau tidak derivatif ini apa sih transaksi utamanya kalau tidak melibatkan derivatif? Fiona mungkin. Fiona untuk apa ilustrasi yang pertama ini ilustrasi utamanya apa sih, transaksi utamanya? Beli apa? Produk utamanya apa? beli minyak bumi. Ya, kalau saya langsung, terima kasih Fiona. Kalau saya langsung beli minyak bumi tanpa melalui net settlement, forward, future, ya, itu berarti bukan derivatif. Masalahnya coba lihat ya kasusnya ya. Mulai Januari 2025 itu banyak yang takut kalau harga minyak makin mahal. Jadi mulai Januari 2025 perusahaan ini namanya Big Oil itu lakukan yang namanya forward contract. Forward ya. Artinya apa? Dia ingin mengurangi resiko kenaikan minyak bumi ya, paling tidak 3 bulan lagi. Dalam contoh ini April dia takut naik. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian lakukan transaksi dengan spekulan ya, oil speculator. Ini juga perusahaan ya, jadi ada Big Oil itu yang akan beli minyak bumi. Oil speculator ini sebenarnya bukan bukan industri tapi ini ya spekulasi ya. Dia berarti ngitung-ngitung juga gitu. Nah, apa transaksinya di situ? Big Oil buat kontrak, namanya aja kontrak kesepakatan dengan oil speculator bahwa nanti di masa depan khususnya April ya, dia bisa beli 10.000 barrels. Barrels itu satuannya minyak bumi ya. Apa tuh saya lupa bentuk bahasanya, tapi barrels itu jadi dia dimasukkan di dalam masing-masing kayak tong minyak gitu ya. Nah, ada 10.000 unit. Di mana harga per barrelnya, harga per unitnya itu 100 ya. Nah, artinya nanti kalau ini mau direalisasi nih kontraknya, si Big Oil harus bayar berapa? 1 juta ya kepada oil speculator. Ternyata pas 1 April 2025 ya, pas 1 April 2025 harga minyak bumi naik beneran 110 per barrel. Coba Anda lihat, kalau dia tidak lakukan forward kontrak ini, yang terjadi adalah dia harus keluar uang lebih banyak. Ya kan? 10 kali 10.000 dia harus keluar uang 100.000 US dollar. Ya. Nah, alternatif yang dapat dilakukan satu, berarti si spekulator tadi ya sesuai perjanjian kasih 10.000 unit minyak bumi kepada Big Oil. Ya karena dia sudah dapat pembayaran 100 per barrel tadi. Itu kalau spekulator mau lakukan ini. Cara kedua adalah ya spekulator kasih duit ya. Kasih duit ke siapa? Ke Big Oil ya. Big Oil plus harga minyak ya yang 10.000 tadi. Sisanya yang 10 berapa? 10 kali 10.000 100.000 ya. Jadi dia kembalikan 100.000 ditambah dengan selisihnya. Karena kan kalau di pasar si Big Oil harus keluar uang 1.100.000 ya, 1.100.000 ya kan. Berarti nanti si apa si Big Oil itu akan beli minyak langsung di pasar pada harga 10 kali 10.000 ya. Iya kan? Karena harga di pasar per April 110 per unit. Padahal total unitnya 10.000. Ya. Kalau dikalikan berarti 1.100.000. Nah, berarti nanti si siapa? Spekulator nanti akan nambahin 100.000 ke siapa? Ke Big Oil sehingga Big Oil bisa bayar 100.000 dari dana dia sendiri ya. Sorry, 1 juta dari dana dia sendiri yaitu 100 kali 10.000 dan 10 kali 10.000 yaitu 100.000. Gitu ya. Mau apapun yang dilakukan oleh spekulator posisinya sama. Kalau alternatif satu yang dilakukan ini kan berarti spekulator bayar minyak di pasar 1.100.000 kan. Berarti dia rugi 100.000. Dia dapat uang 1 juta dari si Big Oil, tapi dia harus beli 1.100.000. Berarti kan dia harus rugi 100.000. Kalau alternatif kedua yang dipakai, ya, berarti kan tadi dia apa
sudah terima 1 juta dari Big Oil, tapi dia harus nambah 100.000 ke Big Oil supaya Big Oil bisa beli minyak di pasar pada harga 1.100.000. Itu net settlement. Ada diskusi dulu? Ini mungkin nanti ya kalau yang foreign exchange, foreign rate ya baru ada jurnal. Ini kita masih lihat cara hitungnya untuk derivatif. Mungkin besok hari Kamis pagi kita akan lihat jurnalnya. Ada lagi namanya futures, ya futures. Ada futures kontrak ya untuk beli perak, di mana tersedia future kontrak untuk pembelian 25.000 troy ounce. Troy ounce itu satuannya perak, ya. Di mana perak ini akan diserahkan pada tanggal 6 Januari 2026. Nah, saya ya atau kita itu ingin melindungi nilai transaksi untuk membeli 110.000 troy ounce perak di masa depan. Ya, saya di masa depan mau beli perak 110.000. Kebetulan ada kontrak 25.000. Ya, ada kontrak ya untuk menjaga supaya harga perak di masa depan kalau naik saya tidak terlalu rugi ya, itu sebesar 25.000 troy ounce. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan lindung nilai ya, kita bisa melakukan lindung nilai sebesar 10.000 troy ounce. Lindung nilai itu berarti kalau under hedge itu berarti saya asumsikan nilainya turun dibandingkan harga emas hari ini. Jadi hari ini itu maksudnya sebelum 6 Januari 2026. Dengan cara apa saya melakukan under hedge? Ya dengan membeli 4 kontrak yang totalnya 100.000 troy ounce. Ya. Jadi under hedge 10.000 itu berarti 25.000 saya kurangi 10.000 ya troy ounce. Oke. Alternatif 2 adalah saya overhedge 15.000. Ya, dengan cara membeli 5 kontrak dengan total 125.000. Ya kan? Jadi satunya under hedge, total troy ounce-nya 100, satunya over hedge, total troy ounce-nya 125.000. Ya, ujung-ujungnya kan saya mencoba mengambil spread dari 25.000 troy ounce. Ya, itu futures kontrak. Jadi saya bisa beli salah satu nih. Mau saya under hedge, ya, mau saya under hedge atau mau saya over hedge. Ya. Saya kan punya kebutuhan beli 110. Kalau under hedge berarti jadinya 100.000. Kalau over hedge berarti 125. 110 tambah 15. Ya. Itu sudah net settlement, future contract. Kemudian ada option. Dari namanya aja berarti ada opsi ya, ada pilihan. Ada option, harganya 1.000 US dollar. Ya, di mana perusahaan bisa pakai option tersebut untuk beli 100 galon bahan bakar, harganya 1 per galon. Jadi kalau tadi Fiona udah beri penjelasan, ini kalau saya langsung beli galon, ya beli bahan bakar, ya tanpa lewat option, oh itu bukan derivatif. Tapi karena saya pakai option, oh ini berarti derivatif. Ngapain Pak pakai option? Ya karena kita menjaga jangan sampai di masa depan ternyata harga minyaknya sudah di atas 1. Iya kan? Hari ini saya beli option. Saya takut besok di masa depan harganya sudah lebih dari 1 per galon. Ya kan? Nah, berarti kalau hari ini saya sudah fixkan pada harga 1 berapapun harga di masa depan, ya, maka ini yang dipakai sebagai acuan. Cuma untuk bisa istilahnya memfikskan harga ini ya saya harus bayar surat berharga yang namanya option. Berapa harganya? 1.000. Gitu. Jadi si penerbit option juga pasti ngitung-ngitung kan, dia berharap harganya nanti pasti di bawah, ya, supaya dia tetap dapat 1.000 tanpa harus berkorban gitu kan. Ya, tapi kalau harganya di atas ya si penerbit option rugi, ya kan, karena harga di pasar lebih tinggi dari 1 gitu. Kita lihat, kalau ternyata bahan bakar di pasar itu 1,1, jadi kalau harga di optionnya itu minyaknya 1 per galon. Ternyata di pasar 1,1. Ya.
ya pasti logikanya perusahaan akan pakai option ini, ya kan? Coba bayangin kalau dia nggak beli option tadi, berarti dia harus bayar 1,1 ya kali 100.000, ya kan? Kali 100.000, berarti 110.000 kan? Tapi dengan membeli option ini, dia hanya berkorban 100.000 galon dikali 1 tadi sesuai kontrak, ya. Oke, dia beli pada harga 100.000 totalnya, tapi ingat kita kan tadi beli option, berarti sebenarnya harga minyak ini ya 101.000. Kalau dia tidak lakukan ini, coba kita hitung ya. Kalau dia tidak lakukan, dia langsung beli di pasar ya, tanpa beli option, maka dia harus bayar 1,1 kali 100.000. Berarti 110.000. Kan masih untung nih, bayar 101.000 ya. Itu kalau harganya ternyata di atas harga yang ada di option, yaitu 1. Gimana kalau ternyata waktu dia mau beli bahan bakar, harganya 0,9. Ya, harganya 0,9. Ya logikanya sih ya, logikanya kalau umpama kalau umpama dia pakai option ya, pasti dia kan akan keluar 101 kan, ya enggak, logikanya kan gitu. Umpama ya harga di pasar 0,9, dia omong kosong aja, dia tetap pakai optionnya, nanti dia beli pada harga $1, dia kan akan keluar 101.000. Ya nggak mungkin dia lakukan itu. Berarti kalau dalam kasus 0,9 ya dia nggak akan pakai optionnya. Mending dia beli langsung di pasar. Dia beli langsung di pasar itu keluar 90.000. Ditambah biaya option tadi 1.000. Ya, dibanding 101 ya 91. Ya. Loh, Pak, rugi dong Pak ya. Tempo hari beli option ya. Kan kalau beli di pasar cuma 90.000 Pak. Ya kan, kalau saya nggak pakai option ini, berarti saya waktu hari ini harganya 0,9, saya hanya keluar uang 90.000. Iya, tapi apa kita tahu, apa kita bisa yakin bahwa di masa depan harganya di bawah $1? Ya tetap harga ongkos lah yang harus kita keluarkan untuk menjaga resiko. Minimal kan kita cuma 1.000 per 91.000, nggak banyak tuh ya. 1 bagi 91 dikali 100, cuma 1,1% ya ruginya, nggak signifikan. Dibanding kalau kita nggak beli option, ternyata harga di pasar tadi jadi 1,1, kita keluar 100.000 loh. Ya sorry, 110.000 loh. Ya, itu option. Ada diskusi dulu? Lanjut ya. Berikutnya ada namanya swaps, kayak saling tukar gitu ya. Ya kita lihat kayak apa implementasi dari swap. Ada perusahaan memiliki utang 1 juta US dollar saat ini. Bunganya 8%. Tapi ada risiko suku bunga di masa mendatang itu naik. Ada istilah floating rate ya. Kalau fixed rate sih ngapain kita hedging, ngapain kita lindung nilai. Ada kemudian naik yang 9, 10, 11 ya kan. Nah kalau naik terus ya mending di hedge, mending di hedging, lindung nilai. Nah apa yang mereka bisa lakukan? Mereka atau perusahaan ini bisa melakukan yang namanya swap. Ya, dimana kalau ada transaksi ini ya dia bisa saja menerima dana dalam jumlah tertentu kalau ternyata suku bunganya naik. Jadi kalau jadi 9 atau 10 ya suku bunganya naik, ya dia terpaksa dia akan menerima uang untuk nutupin, umpama jadi 9%, dia nutupin 1%-nya dari lawan transaksinya yang menerbitkan swap. Ya. Atau kalau ternyata suku bunganya jadi 7% ya dia terpaksa harus top up. Ya. Karena dia sejak awal kan ingin menjaga kalau naik ternyata turun ya. Kalau turun ya berarti dia harus top up ke siapa? Ke penerbit atau ke rekannya ya, rekan lawan transaksinya. Oke. Nah, kayak gini nih. 8%. Seandainya suku bunga di pasar jadi 7%, berarti kan dia harus bayar
70.000 kepada lawan transaksinya. Nah, kalau turun tadi katanya, ya kalau turun, ya dia harus membayar. Berarti dia harus bayar 10.000 kepada lawan transaksinya. Yang sebenarnya kalau dilihat di sini, biaya beban bunganya kan sama, yaitu 8% kali 8% kali 1 juta. Ya kan? Jadi kalaupun turun suku bunganya, ya, dia akan keluar uang yang sama dengan suku bunga yang 8% tadi. Coba lihat kalau naik 9%. Kalau naik katanya di sini, ya, kalau terjadi kenaikan, dia akan terima uang. Jadi dia bayar, ini 9% kali 1 juta, dia bayar 90.000 kepada krediturnya, tapi dia terima 10.000 dari lawan transaksinya. Nah, 90 kurang 10 kan tetap 80.000. Oke, nah inilah yang disebut sebagai swap, ya, credit swap. Tapi ya tetap aja, berarti kita harus bayar biaya transaksi juga nanti ke lawan transaksi kita dong. Masuk enak aja gitu loh, ayo Fiona, ya saya punya utang nih, kamu mau nggak swap dengan saya? Nanti kalau bunganya turun tak bayar kamu, ya. Kalau bunganya naik kamu yang bayar saya, kan nggak seperti itu. Tetap ada yang harus kita bayar kepada lawan transaksi. Ya, lawan transaksi swap maksudnya, bukan lawan transaksi kreditur. Ya, biasanya sih bank, ya, bank-bank atau lembaga keuangan. Net settlement option swap sudah. Ada pertanyaan? Forward, ya, forward. ABC adalah, ini transaksi forward ya. ABC adalah perusahaan yang menambang tembaga. ABC akan menambang dan menjual 2 juta pounds tembaga selama 4 kuartal ke depan. Kuartal itu 3 bulanan. Ya, berarti 12 bulan ke depan. Dia akan tambang dan jual 2 juta pounds tembaga. Semua yang dia tambang itu akan dia jual, ya, pada akhir 12 bulan ke depan atau 4 kuartal ke depan. Oke. Adapun biaya yang akan dikeluarkan ABC, ya, untuk nambang dan jual tadi itu terdiri atas biaya tetap atau fixed cost 2.400.000 dan variable cost 0,8 per pound. Ya. Nanti kalau di total dengan 2 juta pound ini akan keluar biaya tetap atau fixed cost 2,4 ditambah variable cost 0,8 dikali 2 juta, yaitu 1,6. Ya. Sehingga total biayanya adalah 4 juta. Ya, untuk mencapai BEP biayanya itu adalah 4 juta. Ya. Berarti supaya BEP pendapatannya harus 4 juta dibagi 2 juta pounds. Ya kan? Nanti supaya BEP kalau biayanya 4 juta berarti biaya revenue per poundnya adalah 4 juta dibagi 2 juta atau 2 per pound. Ya, 2 per pound. Nah, kemudian ada transaksi forward seperti ini. Ya, dia masuk dalam transaksi forward. Ini, oh ya, tolong ditambahkan nanti di sini. Ini dia masuk pada transaksi forward di mana dia menetapkan harga dari dari tembaganya ini 2,2 per pound. Ya, adalah 2,2 per pound. Ya, sebentar saya lihat di buku tepatnya. Kalau forward, nah ini dia. Apakah saya belum menulis? Oh ini, ada ya, ada di slide berikutnya. Dia memutuskan, ini harusnya kebalik ya, sebentar. Oke, harusnya di sini. Oke, saya ulang lagi ya.
Jadi dia perusahaan tembaga tadi ya mau nambang dan menjual 2 juta pounds, sementara biayanya tadi 4 juta, ya berarti per poundnya itu dia harus dapat revenue 2 per pound. Nah dia kemudian memutuskan untuk menjual produksinya di masa depan ke orang tertentu gitu ya, atau XYZ dalam kasus ini, dengan cara menandatangani forward contract. Jadi saya dan Farel contohnya ya udah sepakat, Farel aku mau jual apa tadi, aku mau jual tembagaku loh ke kamu di masa depan, setuju nggak? Ya, di mana kontrak saya dengan Farel itu ngomong gini, saya akan kirim 2 juta pounds yang saya tambang tadi, ya, tembaga yang saya tarik dari tambang tadi, dengan harga 2,2 per pound. Ya, berapapun nanti harga di depan, kita udah janjian 2,2. Ya, bisa saja harga naik, bisa saja harga turun. Farel akan senang kalau harga naik. Ya, saya akan senang kalau harganya di bawah 2,2. Ya kan? Karena saya sudah dapat 2,2. Logika bisnisnya kan gitu. Ya kalau nggak setuju Farel ya berarti ini nggak bisa berjalan nih. Kalau lawan transaksi nggak setuju ya ini nggak bisa lanjut. Ya berarti mau nggak pakai forward, nggak pakai derivatif gitu ya, nggak pakai hedging ya. Saya nanti di masa depan kapanpun itu saya beli pada harga 2,2. Ya, saya kan takut harganya turun, ya kan? Saya takut harganya turun. Oke, nah ini hitungannya, ya. Ini hitungannya. Kalau harganya itu 2,2, ya, maka profit or loss yang saya dapat 400. Ya, sorry. Apa tadi? Ini ya. Profit or loss yang bisa saya dapat itu kalau di pasar ya, harganya 2,2 ya saya bisa dapat profitnya 400. Tapi kalau ternyata di pasar harganya 2,1 ya, makin turun berarti kan? Ya, makin turun yang bisa saya dapat. Ya, malah 200. Makin di bawah 2 itu kan tadi harga yang BEP pendapatan tadi kan ya. Kalau makin di atas 2, saya makin untung. Makin turun dari 2 ya saya makin rugi. Ya. Revenue-nya ini didapat dari 2,2 kali 2 juta unit. Oke. Cost-nya ini tadi sudah dihitung ya, 2.400.000 ditambah variabel 1,6. Oke. Nah, ini kasusnya. Saya kalau umpama di pasar nanti 2,1 ya masih untung ya 200.000. Coba lihat apa akibatnya. Saya tadi kan ngikatnya pada angka 2,2 ya. Saya bertransaksi dengan lawan transaksi saya XYZ itu pada harga 2,2 per pound. Coba lihat kasusnya. Kalau seandainya di pasar harganya 2,4 ya, seandainya di pasar harganya 2,4, umpama saya nggak ada forward transaction ya, saya langsung jual ke pasar 2,4, berarti saya akan dapat revenue 4,8. Ya, tadi biaya saya berapa tadi? Total 4 juta. Ya kan? Biaya saya 4 juta. Nah, berarti 4,8 kurang 4 juta, profit or loss saya adalah 800.000. Ya, profit or loss saya 800.000. Tapi kalau ternyata harga di pasar 2,2, ya, berarti 4,4 kurangi 4 juta biayanya tadi kan, 400.000. Ya. Kalau di pasar harganya 2, berarti 4 juta kurang 4 juta, 0. Ya. Kalau di pasar harganya 1,8, berarti 1,8 kali 2 juta, 3,6. Padahal biaya tadi saya berapa? 4 juta. Berarti rugi 400. Ini kondisi kalau market price-nya berurutan seperti ini. Nah, masalahnya tadi kan saya sudah lakukan kontrak forward. Di mana kontrak forward itu saya pakai angka 2,2. Kalau 2,2 berarti profit loss saya kan profit 400, betul ya? Makanya di sini saya taruh 400. Jadi angka 400 itu sama kayak seandainya kalau saya forward price-nya 2,2. Ya, makanya ini saya nggak perlu hitung lagi kayak kalau market price ini, karena kan kalau harga forward tadi di soal 2,2 berarti harusnya profit loss saya sama kayak yang ini 2,2, 400. Ya.
Coba dibayangkan ya, saya ulang ya. Yang kiri ini adalah profit loss, yang market price itu profit or loss kalau saya tidak lakukan transaksi forward. Ya. Sementara yang kolom forward price ini adalah karena saya lakukan forward. Kalau saya lakukan forward, saya dapat profit 400. Nah, pada titik-titik ini coba Anda lihat ya. Kalau seandainya, anggap aja kan sesuai dengan soal ya, saya sudah setuju nih dengan XYZ, sudah setuju dengan Farel, harganya 2,2. Ternyata di pasar harganya 2,4. Ya, ternyata di pasar harganya 2,4. Ya, kok eman ya? Harusnya apa namanya? Seandainya tadi saya nggak forward, ya, saya bisa dapat 800 loh. Nah, berarti kan saya ada loss 400.000. Tapi loss itu bukan loss real loh ya. Loss karena apa istilahnya ya? Ya tadi eman. Ya, kecil apa? Gelo kata orang Jawa. Iya kan? Saya sekarang cuma dapat 400. Tapi di mana? Di pasar kalau saya jual tanpa forward saya bisa dapat 800. Berarti saya rugi 400 karena adanya forward. Nah, kalau harganya 2,2 pas. Ya. Kalau saya jual di pasar dapat profit 400, dengan adanya forward profitnya 400, berarti nggak ada gain or loss. Ya kan? Bagaimana kalau ternyata lebih rendah dari 2,2 yang tadi saya bilang? Saya makin senang sebenarnya kalau di bawah, tapi lawan transaksi saya si Farel berharap harganya tinggi gitu ya supaya dia untung dengan beli 2,2. Nah, kalau harganya 2 berarti 2 kali 2 4 juta ya. 4 juta kurang 4 juta 0. Forward dengan forward saya dapat profit 400. Berarti kan untung 400. Betul ya? Kalau 1,8 3,6 kurang 4 juta tadi berapa? 400.000. Tapi loss. Padahal kalau forward saya dapat untung 400. Berarti kan sebenarnya minus 400 jadi 0 itu 400. Tambah lagi 400 profit berarti saya forwardnya 800. Karena adanya forward. Ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa makin ke bawah kita sebenarnya makin untung sebenarnya ya. Cuma coba lihat. Ya, coba lihat. Kalau market price-nya, kalau umpama langsung ke market tanpa lewat forward, saya dapat 800. Tapi dengan adanya forward, saya rugi 400. Nah, 800 kurang 400 itu memperoleh angka 400.000. Kalau harganya 2,2, saya bisa dapat uang 400 di pasar, tidak ada gain or loss. Berarti 400 kurang 0, 400 juga. Ya. Kalau harga 2, 0 di pasar, tidak ada profit loss, tapi dari forward saya dapat profit 400. Hasilnya juga 400. Jadi apa poin ini? Poin ini menunjukkan dengan adanya forward ini, dengan si ABC ikut forward, dia itu bisa jaga sehingga ujung-ujungnya itu pasti income yang dia dapat dari lindung nilai atau hedging yaitu 400. Ya, sama. Nah, itulah untungnya forward dalam hal ini. Oke. Ada pertanyaan forward? Sekarang option. Tadi sudah sempat ada option juga ya di awal ya. Ini ada option waktu beli bahan bakar. Ini ada contoh lain dari option. Oh sama. Jadi ini si ABC dia pakai forward. Gimana kalau dia pakai option? Jadi sama nih kasusnya nih. Sama ya. 2 per pound. Gimana kalau dia pakai option? Ya. Nah, ada option kayak gini. Ya, ada option kayak gini. Jadi option price-nya ya, option price-nya sebentar, option price-nya itu 2,3. Ada lagi yang lupa saya masukkan sebentar ya, option 2,3 option kontrak. Oh ini. Saya tambahin dulu ya. Ada tambahan informasi yang belum saya masukkan.
Nanti saya kirim lagi yang hasil apa? Hasil revisi ya. Bentar. Harga yang tercantum di option adalah per pound yang akan direalisasi pada exercise price sejumlah 2,3. Jadi gini saudara-saudara. Tadi kan si ABC itu memilih pakai forward yang di awal. Kalau forward tadi dia kontrak bayar 2,2 per pound. Ya, ini menunjukkan dia mau pada harga pasar berapapun sebenarnya dia dapat economic income 400.000. Jadi terlindung nilainya. Nah, bagaimana kalau dia pakai option? Ya, optionnya apa di sini? Optionnya adalah dia dia bertransaksi ya, dan di dalamnya ada option, transaksinya bukan forward. Harga optionnya itu 0,05 per pound. Ya. Kita ada berapa pound? 2 juta. Ya, 2 juta, 0,05 dolar kali 2 juta, sebentar, 0,05 dikali 2 juta, sama dengan 100.000, ya, 100.000, ya kan? Nah, ini option cost-nya 100.000. Oke, sementara harga yang tercantum dalam, jadi option itu ada harganya. Maksudnya saya waktu beli, Farel, saya beli dong option. Nah, itu Farel ngasih harga saya 0,05 untuk satu option per pound. Tapi di dalam option tadi itu ada harga, ya, ada harga dari tembaga yang akan saya jual. Jadi dari option tadi itu saya akan jual 2,3, ya, 2,3. Berarti kalau harga tembaga saya di pasar itu ternyata 2,4, ya option ini bisa jadi nggak saya pakai dong, ya kan? Tapi harganya di bawah 2,4 ya baru saya pakai optionnya, ya. Di bawah 2,3 ya baru saya pakai optionnya. Paham ya? Itu apa tadi? Option, ya. Nah, gimana kondisinya option tadi? Ini tetap ya ada biaya yang ditanggung. Oke. Nah, coba kita lihat. Seandainya di pasar harganya 2,45, kalau saya nggak pakai option ya, berarti kan saya akan dapat 2,45 kali 2 juta, yaitu 4,9. Ingat tadi biaya kita 4 juta ya, berarti profit loss-nya 900. Begitu seterusnya. Kalau harganya 2,25 kali 2 juta, berarti 4.500.000, kurangi biaya 500. Ini adalah profit or loss tanpa option, ya, tanpa option. Padahal tadi option kita beri harga 2,3, ya, 2,3. Berarti kalau pakai harga 2,3 ini ya profit loss-nya 600 ya. Itu yang saya masukin di sini. Semua sama 600 karena option price-nya kan harga yang tertera di option adalah 2,3. Oke, coba kita lihat. Kalau saya pakai optionnya saya pakai ya. Option saya pakai itu berarti saya jual tembaga saya pada harga 2,3. Ya. Padahal di pasar harganya 2,45. Berarti sebenarnya kan saya rugi pakai option. Ya. Artinya apa? Kalau harga di pasar 2,45 saya beli aja, saya jual aja po. Ya kan? Langsung ke pasar. Ya. Nah, berarti kalau tetap saya, ini kan hitungan ya. Kalau tetap saya jual ke pasar 900, padahal option itu cuma profit 600, berarti kan saya rugi pakai option 300. Ujung-ujungnya apa? Karena rugi ya, berarti optionnya nggak akan saya pakai. Ya kan? Logika bisnis aja kan? Kalau optionnya dihargai 2,3 per pound, padahal di pasar 2,45, ini kelihatan ketok moto ya. Lebih banyak kalau dari market price. Ya kan? No.
Saya nggak akan pakai option saya kalau harga di pasar 2,45. Kalau harga di pasar 2,35, ya kita hitung untungnya 700. Padahal kalau pakai option 600, ya nggak akan saya pakai option saya, wong lebih dikit kok ya kalau pakai option, ya kan. Demikian seterusnya, harganya 2 juta itu di 2,3 sorry, di pasar 600. Nah ini sama, nggak ada gain or loss ya, berarti nggak usah dipakai juga, langsung beli aja, langsung jual aja di pasar ya. Tapi kalau di pasar ternyata 2,25, 2,15, pokoknya lebih rendah dari harga yang ditetapkan tadi di option 2,3, ya pilihannya yes, ya kan, pilihannya yes ya. Coba lihat, kalau harga di pasar 2,25 saya langsung jual di pasar 500, padahal kalau pakai option 600, berarti ada economic income 100 ya. Kalau ini juga berarti economic income-nya 300. Nah, tapi jangan lupa loh ya, tetap hitung harga optionnya yang tadi berapa? 0,05 per pound. Berarti harga optionnya adalah 0,05 kali 2 juta, yaitu 100.000 ya. Coba lihat ini, yang atas kan tidak saya ambil ya, tidak saya ambil. Berarti kelihatan di sini ya, 600, 900 kurang 600 ya, berarti 300. Sebentar, ini dari hitungnya 500.000, 300. Oh oke. Nah, untuk yang bawah ya, yang yes ya, saya kan jual apa? Jual di market price cuma 500, padahal kalau pakai option 600. Berarti sebenarnya yang saya dapat dari option itu adalah keuntungannya dari option itu 600 kurangi 100. Kan saya keluar uang waktu beli option. Walaupun saya profit 600, tapi kan saya keluar uang 100, berarti sebenarnya net profit loss saya 500. Ya. Ini juga 600 kurang 100 ya 500. Oke. Nah, 600 ini juga kurang 100, 500. Nah, kalau yang ini ya 600 ya, 700 kurang 600 kurangi lagi 100 ya. Jadi karena no tadi ya, ini net profit or loss-nya ya, net profit or loss-nya. Sekali lagi, kalau yang kita ambil keputusan untuk pakai optionnya karena harganya di pasar ternyata di bawah, berarti keuntungan kita itu secara net adalah 600 dari option kurangi beli option tadi 100. Sama, ini 600 kurang 100, 500. Ya, itu cara hitung net profit or loss dari option. Ya, net profit or loss dari option. Kalau yang no ini, sebentar, 800 ini didapat dari 900 ya, kurangi 100. Berarti net profit or loss-nya 800. 700 kurangi 100, 600. 600 kurangi 100, 500. Gitu ya. Jadi kalau no, itu langsung market price profit or loss-nya kurangi dengan option. Ya. Seperti itu. Sementara kalau apa? Kalau yes-nya berarti pakainya option price. Ya kan? Option price 600 kurangi 100. Karena kan yes ya. Kalau yes itu kan berarti pakai option price. Tapi kalau no, pakainya market price. Berarti kalau saya punya option 2,3, tapi saya putuskan langsung jual ke pasar, saya kan dapat profit 900. Tapi tunggu dulu, 900 itu kan harus kamu kurangi dengan uang yang sudah kamu keluarkan untuk beli option. Gitu ya. Ada pertanyaan option? Nah, selesai derivatifnya. Jadi bagian derivatif yang depan selesai, kita mau masuk foreign currency. Ada pertanyaan dulu terkait derivatif? Jurnalnya baru yang besok, jurnal derivatif. Hari ini jurnalnya terkait foreign currency. Sebelum masuk foreign currency, sekali lagi silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, ini mengulang AKM. Tapi saya nggak tahu waktu AKM sempat
terserat nggak? Yuk kita lihat. Ada yang namanya quotation dari exchange rate. Ya, jadi exchange rate foreign currency itu berarti mata uang asing. Ya, nah di bagian awal ada yang namanya quotation dari nilai tukar mata uang asing. Exchange rate itu adalah nilai tukar mata uang asing. Contoh nih, kalau sekarang 16.000 rupiah bisa ditukar untuk dapat 1 US dollar, berarti quotation-nya itu bisa dibagi dua, direct dan indirect. Kalau direct itu berarti mata uang kita, mata uang fungsional namanya, itu dibagi dengan mata uang asing. Berarti direct quotation-nya rupiah terhadap US dollar adalah 16.000 rupiah. Ya, 16.000 rupiah. Ada lagi yang namanya indirect quotation. Indirect quotation itu berarti dibalik. Per 1 unit mata uang asing, ya, per 1 US dollar dibagi dengan mata uang fungsional kita, itu ketemu US dollar 0,00000625. Ya, itu artinya untuk setiap 1 rupiah itu bisa dapat 0,00000625 US dollar. Kalau ini untuk setiap 1 US dollar bisa dapat 16.000 rupiah. Itu direct. Kalau indirect dibalik, mata uang kita ya 1 itu bisa dapat mata uang asing berapa. Ya, kalau direct sekali lagi mata uang asing itu bisa dapat, satu mata uang asing bisa dapat berapa mata uang kita atau mata uang fungsional. Bagaimana kalau, jadi negara-negara sekarang pakai rate namanya floating ya, sama kayak tingkat suku bunga tadi, bisa naik bisa turun. Bagaimana kalau rupiah menguat? Ya, rupiah menguat itu artinya kalau tadi 16.000 sekarang jadi 15.000. Nah, kita lihat buktinya kenapa dia disebut menguat. Direct quotation-nya kan berarti 15.000 bagi US dollar 15, jadinya 15.000. Ingat, direct quotation itu berarti per 1 mata uang asing bisa dapat berapa mata uang fungsional. Kalau tadi dia bisa dapat 16.000, sekarang tinggal 15.000. Nah, berarti kan kita yang menguat, dia yang melemah. Itu kalau pakai direct quotation. Bagaimana kalau pakai indirect quotation? Ya, jadinya 0,0000667. Artinya per 1 rupiah atau per 1 mata uang fungsional bisa dapat mata uang asing 0,0000667. Coba kita lihat yang tadi. 625. Berarti kan lebih banyak kita dapat US dollarnya. Itulah bukti kita menguat rupiahnya atau mata uang fungsional. Ya. Bagaimana kalau melemah? Melemah itu berarti tadi kan 16 ya, sekarang jadi 17. Yuk kita lihat direct quotation-nya. Dapatnya rupiah 17.000. Berarti 1 US dollar kalau tadi 16, sekarang jadi 17. Lebih kuat US dollar dong. Bertambah rupiah yang harus kita bayar. Ya kan? Itu kalau pakai direct. Bagaimana kalau pakai indirect quotation? Ketemunya 0,0000588. Kalau tadi saya bisa dapat 0,000625, sekarang saya cuma bisa dapat 588 US dollarnya. Berarti kan betul melemah ya. Itu direct dan indirect quotation saya hubungkan dengan naik turunnya mata uang asing atau exchange rate. Kaitan dengan ini ya, kaitan dengan ini kita perlu mengenal istilah-istilah berikut ya. Ada yang namanya spot rate. Ya, spot rate itu adalah exchange rate atau nilai tukar mata uang asing saat terjadi transaksi. Jadi kalau hari ini saya transaksi dengan Anda, ya, dengan Michelle Felicia gitu ya, berapa hari ini $1 terhadap rupiah? Nah, itu yang disebut spot rate. Ya. Current rate itu sebenarnya sama kayak spot rate, cuma current rate itu artinya rate yang dipakai waktu mencatat di sistem akuntansi. Jadi kalau hari ini 1 banding 16.000, itu spot rate. Ya, waktu mau catat di neraca, di income statement, juga pakai 1 banding 16.000. Jadi spot rate itu bahasa bisnis, current rate itu spesifik bahasa akuntansi sih, tapi substansinya sama. Ya. Nah, kalau hari ini ada transaksi saya dengan Michelle tadi, terus ke depan mau saya lunasi, umpama saya pinjam uang ya. Nah, berarti kurs hari ini yang spot atau current rate itu udah jadi historical rate di masa depan. Ya. Jadi umpama
tanggal 12 nih, ya kan? 1:16. Ternyata tanggal 20 sudah 1:17.000 umpama. Berarti yang 16.000 tadi sudah jadi historical rate, ya. Nah, untuk jurnal awal waktu terjadi transaksi, itu maksudnya pengakuan awal ya. Setiap transaksi dalam mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional. Saya sering sebut tadi fungsional. Fungsional itu intinya gini. Kalau kamu di satu negara, mata uang apa yang paling sering dipakai di situ? Mata uang apa yang ditetapkan sama pemerintahmu untuk bertransaksi? Kalau di Indonesia berarti rupiah. Berarti itulah mata uang fungsional kita di Indonesia. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan walaupun umpama nih kita di Singapura. Mereka kan punya mata uang Singapura dolar. Kalau di sana ternyata tiap hari lebih banyak transaksi pakai US dollar, berarti di Singapura fungsionalnya US dollar. Jadi tidak melulu pada mata uang ciri khas negara ya, tidak. Tapi lebih pada mata uang yang sering dipakai dalam transaksi. Kita simpulkan aja di Indonesia berarti fungsionalnya rupiah. Apa itu mata uang asing? Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang fungsional. Berarti selain rupiah, itu yang kita sebut sebagai mata uang asing. Seandainya nih ya, Indonesia ternyata banyak pakai dolar. Walaupun di Indonesia dolar mayoritas dipakai. Nah, berarti dolar jadi fungsional. Berarti kalau satu saat kita pakai rupiah, walaupun di Indonesia, itu bisa jadi mata uang asing. Itu ya, membedakan fungsional dan asing. Sekarang sekali lagi, setiap soal kita, fungsionalnya adalah rupiah. Di luar rupiah berarti itu asing. Kalau ada transaksi dalam mata uang asing selain rupiah, berarti kita harus catat, kita rupiahkan. Dengan cara apa? Dengan memakai kurs yang namanya spot rate. Tadi kan sudah ada di depan ya. Berapa spot rate-nya mata uang asing dan mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal tersebut. Itu waktu beli. Jadi waktu beli tadi hari ini ya 1:16.000. Ya sudah. Berarti kalau 1.000 US dollar 1.000 kali 16.000 hari ini. Tapi waktu kita mau bikin laporan keuangan, transaksinya masih ada. Contoh tadi saya pinjam duit 10.000 US dollar. Waktu transaksinya 16.000. Kalau saya lunasi sebelum 31 Desember nggak masalah. Tapi kalau saya belum lunasi pas 31 Desember, mungkin baru tahun depan, berarti per 31 Desember saya harus rupiahkan. Ya, saya harus rupiahkan. Rupiahkannya pakai kurs kapan, Pak? Kurs waktu hari ini transaksi atau kurs 31 Desember? Nah, kita lihat sekarang. Ada istilah post moneter dan post non moneter. Sekali lagi ini materi AKM ya. Apa bedanya moneter dan non moneter? Moneter itu artinya gini. Hari ini transaksi sama 31 Desember nilainya nggak mungkin berubah. Jadi kalau hari ini saya pinjam uang 10.000 US dollar ya, akhir tahun nilainya bisa jadi 10.000 US dollar, nggak mungkin naik, nggak mungkin turun. Itu post moneter. Account payable, accounts receivable, itu semua post moneter. Ya. Sementara yang disebut post non moneter itu artinya hari ini saya beli X, 31 Desember bisa jadi Y atau Z. Walaupun bisa aja X, tapi ada kemungkinan dia naik atau turun. Itu non-moneter. Nah, non-moneter apa contohnya? Inventory. PPE ya, equipment. Investasi. Kok bisa, Pak? Coba, saya beli tanah hari ini 1M. Ada nggak kemungkinan 31 Desember nilainya naik atau turun? Ada. Makanya tanah atau equipment itu non-moneter. Inventory, hari ini harganya 100, bisa jadi 31 Desember berubah. Pakai apa tuh? Lower of cost or NRV kan? Nah, berarti sementara ingat-ingat aja, moneter itu payable dan receivable, non-moneter itu inventory, equipment, kemudian investment, ya bisa jadi harga saham kan naik turun di 31 Desember. Oke, nah sekarang, kalau itu post moneter tadi, payable atau receivable, di 31 Desember dia belum dilunasi, masih ada nilainya di 31 Desember, maka per 31 Desember dia harus dinilai, dia harus dirupiahkan pakai kurs per 31 Desember. Saya ulang ya, hari ini saya pinjam duit 10.000 US dollar. Ternyata per 31 Desember belum semua saya lunasi. Mungkin masih 10.000 atau tinggal 8.000 atau tinggal 1.000, yang pasti masih ada utang saya dalam mata uang asing per 31 Desember.
Nah, berarti kalau nilainya tetap 10.000 US dollar per 31 Desember, saya rupiahkannya pakai kurs 31 Desember. Bukan kurs hari ini, bukan kurs saya waktu pinjam. Ya. Berarti ada kemungkinan gain or loss kan? Ya, ada kemungkinan gain or loss. Nah, kalau ada gain or loss dari moneter, post moneter tadi ya, receivable atau payable, gain or loss-nya masuk di income statement. Ya, gain or loss-nya masuk di income statement. Kenapa bisa ada gain or loss, Pak? Karena tadi saya utang hari ini pakai kurs hari ini, tapi 31 Desember dia pakai kurs 31 Desember. Ada perubahan. Ya. Bagaimana kalau pos non moneter? Contohnya tadi equipment. Ya, PPE. Nah, tergantung non moneter. Jadi gini tadi saya sebut tanah ya, ini juga ilmunya AKM. Saya beli tanah 1M sekarang. Per 31 Desember ternyata nilainya jadi 1,1. Saya boleh milih pakai 1 atau 1,1. Kalau saya pakai 1, itu berarti tanahnya dinilai pakai cost. Tapi kalau saya pakai 1,1 itu berarti tanahnya dinilai pakai fair value. Ya. Nah, kalau saya pakai cost, ya, berarti tanah tadi harus dirupiahkan pakai kurs tanggal transaksi. Kita kan sekarang ada di 31 Desember ya. Saya masih punya tanah nih, tapi saya nggak pakai fair value, Pak. Saya pakai cost. Nah, kalau pakai cost berarti ya dia dirupiahkan pakai kurs waktu beli tanah tadi atau historical rate. Ya. Kalau ternyata saya pakai fair value, nah, tergantung fair value-nya itu ditentukan kapan. Kalau fair value-nya ditentukan tanggal 31 Desember, berarti kita pakai kurs 31 Desember. Tapi kalau fair value-nya ditentukan anggap aja 1 Desember, berarti kita pakai kurs pas 1 Desember atau historical rate. Ya. Nah, Pak, gain or loss-nya dari non moneter masuk mana, Pak? Kalau non moneter pakai cost pasti nggak ada gain or loss ya. Karena dia kan pakai historical rate. Nah, gain or loss itu baru muncul kalau dia pakai fair value. Contoh 1 juta, 1M ternyata 1 tahun, akhir tahun jadi 1,1 atau jadi 800. Ini ilmu AKM lagi. Kalau ternyata gain or loss-nya itu dari fair value, ya, maka kalau gain masuk di OCI, Other Comprehensive Income, kalau loss masuk di income statement. Itu teorinya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Apabila, ini juga aturan lainnya, apabila ternyata kita mencatat akun itu dengan membandingkan dua jumlah atau lebih, contoh NRV, inventory tadi ya. Inventory itu kan tidak pakai cost, tidak pakai fair value, tapi dia pakai lower of cost or NRV. Nah, berarti ada cost, ada NRV. Nah, cost-nya itu dihitung pakai historical rate. Jadi saya beli inventory hari ini, 12 November, per 31 Desember berarti cost-nya pakai kurs hari ini. Tapi NRV-nya itu dihitung pakai kurs waktu 31 Desember. Ya biasanya pakai kurs penutup, berarti kurs 31 Desember. Itu ya, jadi kalau moneter pasti pakai kurs 31 Desember. Kalau non moneter tergantung, kalau non moneter pakai cost, pakai historical rate. Kalau non moneter pakai fair value, pakai kurs pada saat menentukan fair value. Bisa 31 Desember, bisa sebelum 31 Desember. Tapi kalau dia pakai lebih dari satu, kayak ini, lower of cost or NRV, maka cost-nya pakai historical rate, sementara NRV-nya pakai kurs waktu menentukan NRV. Biasanya kurs per 31 Desember. Ada pertanyaan? Oke, lihat ilustrasi 1. Tanggal 28 Oktober, dia impor barang dagangan secara kredit 1.000 US dollar. Spot rate tanggal tersebut adalah 14.000. Ya, spot rate pada tanggal tersebut adalah 14.000. Buat jurnal dulu ya per 28 Oktober. Buat dulu jurnal per 28 Oktober. Berarti jurnal per 28 Oktober itu ini barang dagangan, langsung pakai inventory ya. Kalau secara kredit berarti
accounts payable. Ya, ini saya inventory to accounts payable. Hapus semua dulu tuh. Berapa nilainya? Inventory berarti di debit, ini berarti di kredit. Nah, nilainya adalah 1000 US dollar kali 14.000 atau 14 juta. Ya. Oke, itu nilai per 28 Oktober 2025. Transaksi tersebut dilunasi tanggal 10 November 2025. Nah, kita bikin jurnal baru, tanggal berapa tadi? 10 November 2025. Berarti accounts payable yang 14 juta dilunasi. Ya. Terus kita keluar cash, kredit. Berapa tuh? Waktu kursnya katanya 14.250. Berarti keluar ini 14.250. Nah, coba Anda lihat. Saya itu punya utang 14 juta. Tapi saya pakai duit 14.250. Berarti saya ada foreign exchange loss sejumlah 250.000. Ada pertanyaan untuk ilustrasi 1? Nah, ini kasusnya tidak perlu melewati tanggal 31 Desember karena kan dilunasi sebelum 31 Desember. Ya kan? Ada pertanyaan dulu? Teman-teman pajak kayaknya pernah saya beri ilustrasi ini waktu bahas PPh badan. Ya, ini saya merahin biar jelas bedanya. Jadi biasanya kurs itu ya ada 3 tanggal. Tanggal pertama tanggal transaksi 28 Oktober, kedua pelunasan 10 November, tapi kalau melewati 31 Desember berarti ada tanggal ketiga yaitu tanggal 31 Desember. Di setiap tanggal itu kita harus membuat jurnal. Ya, kita harus membuat jurnal. Saya pastikan nama akunnya ya. Nama akunnya kalau di buku pakainya exchange gain atau exchange loss sama aja. Foreign exchange gain atau foreign exchange loss. Yuk, kita lihat ilustrasi 2. Nggak ada pertanyaan ya. Ini kita belum lihat inventory-nya loh ya. Inventory-nya mau dijual atau belum kita nggak tahu ini. Kita hanya fokus pada pelunasan accounts payable. Ya. Yuk kita lihat ilustrasi 2. Apa bunyinya ilustrasi 2? Tanggal 28 Oktober impor barang secara tunai. Nah, saya ganti dulu ya. Berarti inventory tidak ada lagi tidak ada lagi accounts payable. Ya kan? Pada harga 1000 US dollar 14.000 berarti 14 juta pas ya. Kemudian dijual 10 November inventorinya. Ya, 10 November terjadi penjualan inventory. Ya. Nah, sini ini saya buat tunai aja ya. Oke, supaya jelas. Berarti kita dapat cash berapa tuh? 1100 kali 14.250. 1100 kali 14.250. Dapatnya 15.675. Kreditnya apa ini? Sales ya. 15.675.000.
Nah, kalau pakai perpetual berarti ini COGS sebesar 14 juta karena harga ininya tadi kan 14 juta ya, harga inventorinya, harga pokoknya. Ini inventory harganya 14 juta. Ada pertanyaan ilustrasi 2? Kalau ditanya berapa sebenarnya kerugian atau keuntungan selisih kurs? Nah, selisihnya dari sales dikurangi COGS. Jadi ada sekitar 1.675, 1.675.000. Itu keuntungan atau kerugian selisih kurs. Yang tidak langsung kelihatan kayak ilustrasi 1 kan ada forex loss ya. Dia secara tidak langsung itu sales kurang COGS. Ya, itulah sebenarnya keuntungan selisih kurs di kasus ilustrasi 2. Yuk lihat ilustrasi 3. Tanggal 29 Oktober pinjam dana dari luar negeri. Ya, waktu pinjam itu spot rate-nya 14.000. Ternyata dilunasinya tahun depan nih, 28 Oktober 2025. Waktu spot rate-nya 14,3. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada tanggal pinjam atau transaksi, ada tanggal pelunasan, ada tanggal 31 Desember. Masing-masing tanggal itu harus dibuat jurnal ya untuk mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs. Kita buat jurnal yang pertama dulu. Ya. Jurnal waktu pinjam duit. Pinjam duit pertama itu 29 Oktober 2025. Oktober 2024 pinjamnya 1.000 kali 14.000 berarti 14 juta. Ya. Dapat cash to accounts payable. Kan kita pinjam duit ya, berarti cash to accounts payable. Jurnal kedua itu jurnal per 31 Desember karena rupanya baru dilunasinya 2025. Rupanya per 31 Desember utang kita itu menjadi 14.500.000. Awalnya berapa? 14 juta. Sekarang jadi 14.500.000. Berarti kan accounts payable-nya bertambah dari 14 juta menjadi 14.500.000. Jadi accounts payable-nya dikredit nambah 500.000. Dari mana, Pak? 14.500 kali 1.000. Oh iya, tadi kan saya bilang, accounts payable itu contoh pos moneter. Nah, coba kita lihat tadi aturannya. Kalau pos moneter, per 31 Desember harus pakai kurs tanggal laporan keuangan. Makanya kita pakai kurs per 31 Desember tuh, yang 14.500. Berarti kalau accounts payable di kredit 500, apa debitnya? Foreign exchange loss. Ya dong, kita sedih dong. Ya, utang kita 14 juta, sekarang jadi 14,5. Ya. Berarti ingat, posisi utang kita sekarang yang terbaru adalah 14.500. Itu ternyata dibayar tanggal berapa tuh? Dilunasi tanggal 28 Oktober 2025. Berarti nanti di 28 Oktober 2025 accounts payable-nya itu kita lunasi 14.500.000. Kenapa? Karena tadi kan accounts payable kita 14 tambah 500. Berarti yang kita lunasi accounts payable-nya 14.500.000. Tapi cash-nya berapa yang dikredit? Cash yang kita kredit itu sesuai dengan kurs waktu pelunasan, yaitu 14.300. Berarti ini cash-nya 14.300.000. Nah, coba lihat, utangmu 14,5.
Kamu lunasi 14,3. Berarti kamu senang ya? Kita senang. Ada gain berarti. Berapa gainnya? 200. Oke. Itu ilustrasi 3. Ada pertanyaan? Ilustrasi 3. Kita punya 3 jurnal sekali lagi. Jurnal transaksi waktu pinjam pertama 29 Oktober. Ini ya. Waktu pinjam pertama 29 Oktober ya. Lalu yang bawah ini harusnya 31 Desember ya. Saya lupa ganti. 31 Desember 2025 24. Baru kemudian 28 Oktober 2025 waktu pelunasan. Ya. Ada pertanyaan? Ilustrasi 4. Apa nih ilustrasi 4? Agak panjang. Oh, ini equipment nih. Berarti equipment ini pos non moneter. Ya, non moneter. Tidak ada pos moneter karena ini dia impornya secara tunai. Kalau dia impornya secara kredit, berarti kan nanti ada accounts payable, itu pos moneter, ada equipment, itu pos non moneter. Nah, ini saya buat gampang aja. Hanya salah satu yang ada. Kalau enggak moneter, ya non moneter. Melakukan impor equipment secara tunai pada tanggal 1 Januari 2024, US dollarnya 1000. Ya, disudutkan 10 tahun pakai straight line. Pada tanggal tersebut, spot rate-nya 14.000. Oke, kita buat dulu jurnalnya ya. Ilustrasi 4. Ilustrasi 4. Tanggal 1 Januari 2024 apa 25 tadi? Januari 2024. Ya. Equipment to cash. Oke, equipment to cash. Betul ya? 14.000 kali 1.000 US dollar. Nah, karena ini non moneter, berarti per 31 Desember itu ada kemungkinan nilainya naik atau turun. Di mana fair value-nya itu ternyata 1.050. Ya, per 31 Desember 24. Kalau si PT ABC ini memilih untuk menyajikan equipment pakai cost, berarti dia tidak memperdulikan yang 1.050 ya. Kita nggak perlu jurnal penyesuaian. Ya, kita cukup hanya buat jurnal penyusutan. Jadi nanti di 31 Desember berikutnya kita bikin jurnal penyusutan ya. Penyusutan kayak biasa. 31 Desember 2024. Ini sudah pasti dibuat nih, jurnal penyusutan. Apa? Entah kita pakai fair value atau pakai cost, depreciation, expense. Ya. To accumulated depreciation. Tunggu, saya buat. Kurang kecil, saya kecilin jadi 20. Depreciation expense to accumulated depreciation sebesar berapa tadi? 14 juta dibagi 10, 1.400.000. Ya, 1.400.000 untuk mengakui penyusutan. Oke, mengakui penyusutan. Pasti ini dibuat, mau dia pakai cost atau fair value. Nah, sekarang kalau kita memilih pakai cost, berarti kita nggak butuh jurnal penyesuaian lainnya, hanya bikin jurnal penyusutan. Ya, nanti kalau saya buat lagi ya. Kalau kita pakai cost, kesimpulannya adalah no entries. Ya, kalau kita pakai cost. Tapi kalau kita pakai fair value,
tempatnya? Sini. Kalau kita pakai fair value, ya. Jadi saya ulang ya. Waktu beli, oh gimana tadi? Ilustrasi 4, ya. Waktu beli pertama kali, equipment to cash. Import equipment. Lalu per 31 Desember bikin. Ini harusnya dihapus. Ini beli pertama kali 1 Januari 2024. Ya. Lalu per 31 Desember ada penyusutan. Mau dia pakai cost atau fair value, pasti buat jurnal penyusutan. Nah, kalau ternyata dia pakai cost, maka tidak ada tambahan jurnal lagi. Hanya jurnal ini tadi, 1, 2, udah itu aja. Tapi kalau dia pakai fair value, maka dia butuh jurnal tambahan. Ya. Gimana jurnal tambahannya? Yuk kita lihat. Cost dari aset itu 14 juta. Terus ada accumulated depreciation berapa tadi? 1.400.000. Ya, 1.400.000. Nah, kita ketemu book value. Ya, kita ketemu book value sebesar 13.600.000. Betul ya? 12.600.000. Padahal fair value kita, berapa fair value kita kalau kita pakai fair value ya? Berapa fair value kita per 31 Desember dalam US dollar 1050. Dalam US dollar 1050. Waktu itu kursnya 15.000. Berarti fair value kita adalah berapa tadi US dollarnya? 1050 dikali 15.000. Berarti dapatnya 15.750. Ya, 15.750. 15.750.000. Ada kenaikan kan? Nah, selisih inilah yang disebut sebagai forex gain. Berapa tuh? Kan naik ya dari 12.600 menjadi 15.750. Berarti ada forex gain sejumlah 3.150. Dan ini bukan selisih kurs, sebenarnya ini AKM ya, ketika belajar tentang equipment. Terus gimana jurnalnya? Gimana jurnal untuk mencatat kenaikan nilai ini? Cara pertama adalah hapus akumulasinya. Jadi akumulasi yang 1,4 itu kita hapus. Harus jadi 0. Kedua adalah nilai aset yang awalnya 14 juta menjadi 15.750 itu juga kemudian diakui. Equipment. Equipment kan awalnya cost-nya 14. Sekarang fair value-nya 15.750. Berarti ini ada 1.750.000. Ya. Forex gain-nya kita akui di kredit sebesar 3.150.000. Nah, forex gain yang ini itu masuk ke OCI. Ya. Sementara forex gain atau loss yang lain, mana tadi ada forex gain atau loss yang lain? Ini masuk ke income statement. Ya, masuk ke income. Singkat aja, income. Jadi kalau post moneter, gain or loss-nya masuk income, ya. Kalau post non moneter, gain-nya masuk gain-nya masuk OCI, loss-nya masuk
income statement. Oke, mana lagi? Nah, ini juga income nih. Income. Oke, ilustrasi 4 belum selesai ya. Karena kalau lihat ilustrasi 4, ternyata nilainya per 31 Desember 2025 berubah lagi tuh. Ya, berubah lagi menjadi 800. Ya, spot rate-nya 12.500. Tapi sampai 31 Desember 24 ada pertanyaan untuk fair value. Kalau cost nggak ada, ya. Berarti kita bikin lagi jurnal penyusutan 31 Desember 2025. Bukan 1,4 loh ya, tapi nilai baru, nilainya kan 15.750 tuh. Nih, fair value-nya per 31 Desember 24 kan 15.750. Umurnya tinggal 9. Tadi kan awalnya 10, berkurang 1 tahun berarti tinggal 9. Bagilah 15.750 ribu dibagi 9. Ketemu 1.750. Nah, berarti ini 1.750 ribu. Oke, sama seperti tadi, 31 Desember 2025 untuk cost tidak perlu jurnal. Sekarang kita lihat kalau dia pakai fair value per 31 Desember 2025. 31 Desember 2025. Fair value awal fair value per 31 Desember 2024 tadi berapa? 15.750. 15.750. Berapa akumulasi penyusutan 31 Desember 2025? 1.750. 1.750 ribu. Berarti book value-nya yuk kita lihat. 15.750 ribu kurangi 1.750 ketemunya 14 juta. Ya, ketemunya 14 juta. Sekarang berapa fair value-nya dalam US dollar per 31 Desember 2025? Lihat di soal. Berapa fair value dia per 31 Desember 2025 dalam US dollar? Lalu kalikan dengan rupiah per 31 Desember 2025 tersebut. $12.500 kali 800. Dapatnya 10 juta. Ini 10 juta. Berarti di sini ada, kalau saya total ya, ada loss. Saya belum sebut foreign assets loss ya. Ada loss sejumlah 4 juta. Buat jurnal dulu. Equipment awalnya 15.750, sekarang tinggal 10 juta. Berarti equipment berkurang ya. Nih, equipment awal 15.750. Sekarang equipmentnya tinggal 10 juta. Berarti equipmentnya di kredit sebesar 5.750. Ya, ini saya pindahin ke kredit. Akumulasi sama kayak tadi dihapus 1.750. Nah, debitnya karena tahun lalu kita ngakui gain 3150, itu kita hapus dulu gainnya 3150. Forex gain yang tadi masuk ke OCI ya, itu kita debit. Kita hapus dulu 3150. Nah, sisanya baru kita akui forex loss.
Forex loss-nya berarti 850.000. Pokoknya totalnya adalah 4 juta. Sama kayak hitungan di atas. Nah, Forex loss-nya ini income. Inilah jurnal untuk ilustrasi 4. Juta, 4.900, 5 juta aneh ya balance ya. Jadi yang gain 3.150 itu menghapus gain yang lalu ya, yang OCI. Baru sisanya yang masuk income statement sebagai loss. Ilustrasi 4, ada pertanyaan? Masuk ilustrasi 5. Ilustrasi 5. Saya buat jurnalnya dulu, ilustrasi 5. Ilustrasi 5. Kalau nggak salah inventory nih, ilustrasi 5. ABC impor inventory secara tunai. Betul ya, 1.014 juta berarti tunai. Ini inventory to cash. Oke. Tanggal 31 Desember, spot trade 1:13.800, NRV-nya 950. Yuk kita buat ilustrasi 5. Ilustrasi 5. 1 Desember 2025. Ini 28 Oktober. 28 Oktober ya. Saya buat tanggal biar nggak bingung. 2025 beli 1.000 US dollar pada 14 juta. Nah, sekarang 31 Desember 2025 ya. Cost-nya inventory per 28 Oktober 2025 itu tadi berapa? 14 juta. Ya, 14 juta. NRV inventory per 31 Desember. NRV ya. Per 31 Desember 2025. Yuk kita hitung bareng. Saya tarik ke sini nih. Berapa NRV-nya saudara-saudara? 950 kali 13.800. 950 kali 13.800. 13.110. 13.110. Nah, apa yang terjadi? Ada loss ya. Karena awalnya 14 juta. Sekarang tinggal 13.110. Loss-nya berapa? Kurangi 14. 890.000. Ada beberapa cara untuk mengakui penurunan nilai inventory. Bisa pakai COGS to inventory 890, bisa pakai loss to inventory 890.000, bisa pakai loss to allowance ya, sama-sama 890.000. Nah, jadi kalau ini bicara foreign exchange berarti jurnalnya adalah foreign exchange loss debit 890.000 dan masuk income ya, kreditnya adalah allowance ya, sebesar sama 890.000.
Semua ilustrasi selesai saya berikan. Ada pertanyaan? Nanti saya share slide yang sudah ada pekerjaannya ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Besok kita ketemu membahas jurnal-jurnal yang derivatif. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai ketemu besok. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Yo, Terima kasih, Pak. terima kasih.